Kami hanya sekedar ingin berbagi, memperkenalkan, menggali lebih dalam lagi tentang apa itu Islam. Islam yang murni. Izinkan kami menyembuhkan, menyalurkan dengan apa yang kami miliki. Berbagi ilmu Islam di Match TV, media Sunnah Aceh, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang pokok dari pokok Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam bagaimana keyakinan para ulama, apakah itu akidah al-wasitiyah ataukah Ushulus Sunnah Imam Ahmad ataukah aqidatus salaf ashabil hadith miliknya Sabuni ataukah kitab Syarh Sunnah lil Muzani. Maka kita akan mendapatkan mereka menjadikan bab khusus dalam kitab-kitab tersebut ya tentang hubbus sahabah. Cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari pokok-pokok Ahlus Sunnah yang sangat agung. Kenapa ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Masalah ini sebenarnya sudah sering untuk kita singgung, namun yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang. Ya. Ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bidah, bahkan munafiqun, ketika mereka ingin menyerang Islam, ya, mereka terkadang tidak menyerang dari Al-Qur'annya atau sunnahnya, karena itu akan sangat mudah diketahui oleh orang awam sekalipun dari kalangan muslimin kalau apa yang dia ucapkan itulah kebatilan, ya, perkara yang jelas menyelisihi daripada akidah Islam itu sendiri. Tetapi mereka datang dari jalan yang lainnya untuk mencela Al-Quran, mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Melalui jalan apa? Melalui jalan ya meragukan di hati-hati muslimin akan kemuliaan dan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muslimin mereka telah ragu akan ketsiqahan, ya, kejujuran dan agamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung mereka akan meragukan pula hadis-hadis yang dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyampaikan ini hadis yang datang dari Umar bin Khattab, dia taghut. Jadi telah murtad setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datangkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka mengatakan dia itu seorang penzina. Bagaimana seorang penzina diambil hadisnya? Ya, demikian para hadirin dan hadirat, ya, ahlul batil, ya, mereka akan menjatuhkan kedudukan sahabat Rasulullah agar apa yang ternukilkan dari mereka dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dijadikan sebagai acuan dan pegangan oleh muslimin. Nah, ketika hadis-hadis Rasulullah dari jalan sahabat tidak bisa diterima,
Ya, maka mereka akan mengambil hadis-hadis dari jalan-jalan mereka yang diciptakan dengan akal hawa nafsu mereka. Jelas di sini. Dan juga secara tidak langsung mereka telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil di dalam dakwah beliau. 23 tahun beliau berdakwah, tidak ada yang dihasilkan kecuali para murtadin, kecuali orang-orang yang murtad, para orang-orang yang jelek, para penzina dan lain sebagainya. Ya dan billah. Oleh karena itu para ulama mereka memasukkan poin ini dalam kitab mereka. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan hubbus sahabah min a'zam usuli ahli sunnati wal jamaah. Mencintai sahabat Rasulullah adalah dari usul ahlus sunnah yang sangat agung. Demikian pula di sini Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, beliau ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah memasukkan bab ini di dalam kitab beliau ini. Kita baca. Kata beliau rahimahullah, wa tarahamu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum aw kullihim fa inna Allah ta'ala qal walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mengucapkan rahmat, tarahum itu mengucapkan rahmat, Allah yarhamkan orang yang ikut terlibat dalam perang Siffin. Tidak dikecualikan orang yang ikut perang Jamal, seluruhnya yang mana mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah merahmati mereka, mengucapkan rahmat, doa pengrahmat untuk mereka. Siapa itu sahabat? Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, as-sahabah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau dan dia mati di atas keislaman. Itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama mereka melihat wajah Rasul yang mulia, walaupun hanya sesaat saja, ya, walaupun hanya sekali pandangan pada Hajatul Wada, dia beriman kepada Rasul dan dia mati di atas keimanan, maka mereka seluruh adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, tidak ada keraguan bagi kita sama sekali. Setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka mengubah sedikit pun apa yang datang dari Rasulullah. Sampai-sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada waktu itu. Kemudian kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu memerangi orang-orang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia seluruhnya sampai mereka semuanya mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah dan kalimat Muhammadar Rasulullah. Kenapa kamu perangi mereka? Ini menunjukkan kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pemahaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yaitu lebih mendalam di dalam memahami hadis ini dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan datang dalam lafaz hadis illa bihaqqil Islam, kecuali ketika mereka tidak menunaikan haknya Islam. Di antara bentuknya adalah mengeluarkan zakat. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat
dari tali kuda, maka niscaya aku akan memerangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat. Bisa difahami? Ini menunjukkan kepada kita perselisihan yang terjadi di antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu perselisihan apa yang paling mendekati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar membawa hadis Nabi, Abu Bakar juga membawa hadis Nabi. Faham di sini? Jadi tidak ada sesuatu apapun yang mereka ubah. Tetap seperti apa yang dahulunya mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala, dan karena Allah telah mengatakan dalam ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah siapa? Setelah sahabat Rasulullah. Yaqulun, mereka akan berkata, Rabbighfir lana, ya Rabb kami ampunlah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga kepada saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini kita mengetahui si fulan adalah orang yang saleh, tetapi kita hanya menilai zahirnya saja. Sering ke masjid, ya, memakai baju yang islami, memakai sarung, memakai peci, memakai koko, ataukah memakai jubah, ya, seringnya hadir di pengajian. Kita hanya bisa menilai manusia dari zahirnya. Adapun isi hatinya kita tidak tahu apa-apa isi hatinya. Adapun Allahu Rabbul Alamin mengetahui seluruh apa yang ada di hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengetahui bagaimana cintanya mereka kepada Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum sahabat Rasul, sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat ketika nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah mengetahui para sahabat juga masih mencintai Rasulullah, masih mencintai Islam. Jelas? Karena ayat ini diturunkan oleh Allah kapan? Ketika Rasulullah masih hidup. Dan ayat ini berlaku ketika ayat ini diturunkan, dan juga berlaku ayat ini ketika setelah wafatnya Rasulullah, dan ayat ini berlaku sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Ya, yang mana ciri-ciri orang-orang yang mereka berada di atas jalan yang benar, mereka selalu memohon ampun kepada saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dari keimanan. Man ra'suhum? Siapa pemimpin mereka tersebut? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya rahimani wa rahimakumullah, qauluhu wa tarahum. Baik. Wa tarahum. Kenapa kitabnya? Warani. Ada ya? Wa tarahum. Oh, delay. Anda baca yang di sini aja. Wa tarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadza kalam ma'tufun ala ma qablahu. Ai wa minas sunnati ayatarahama ar-rajulu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Hadzal kalam, kalimat watarahum ini ma'tuf. Ma'tuf itu mengikuti yang sebelumnya. Ai minas sunnati, daripada sunnah, ya, ayatarahhamar rajulu, ya, seorang laki-laki mendoakan rahmat ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim, kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu jama' sahib. Jadi ashab jama' dari sahib. Was sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi
wa mata ala dhalik walau takhallalat riddatu fil asah. As-sahabi, kata beliau rahimahullah, siapa yang bertemu dengan Nabi SAW dan dia beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan tersebut, walaupun dia pernah murtad dan kemudian masuk Islam kembali ala sahih, dia tetap dianggap sebagai sahabat Rasulullah. Jelas ya? Jadi ada orang dia bertemu dengan Nabi SAW, dia beriman kepada Rasul. Setelah meninggal Rasulullah SAW, dia murtad. Jelas? Kemudian sebelum dia meninggal, di akhir hayatnya dia kembali masuk Islam. Maka orang seperti ini ala sahih masih dianggap sebagai sahabat Rasulullah SAW, dan demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya di dalam kitab Nuzhatun Nadhar milik beliau rahimahullah. Qauluhu kullihim min usul ahli sunnati wal jamaah at-tarahumu wa tardi ala jami' sahabah lianna Allah radhiya anhum. Dari usulnya ahlu sunnah wal jamaah adalah merahmati mereka dan mengucapkan ridha untuk mereka, untuk seluruh sahabat Nabi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka. Wa fi hadza raddun, ya, jadi kita baca ya, kita memang ingin fokus kepada kitab. Apa yang kira-kira perlu kita talik sedikit, kemudian kita jalan. Taib. Wa fi hadza, dari ucapan Al-Imam Humaidi di sini, raddun ala nawasib. Di sini ada bantahan kepada an-nawasib. Siapa itu an-nawasib? An-nawasib adalah jamak dari nasibi. Nasibi adalah orang-orang yang mereka membenci Ali bin Abi Thalib dan membenci daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi mereka tidak sampai kepada tingkat seperti orang-orang Khawarij atau orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah, tetapi mereka mengatakan bahwasannya Ali dan ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fasik. Dan jelas ini merupakan golongan dan kelompok yang sesat. Faham di sini? Alladzina yunasibuna al-ada lis-sahabah. Yang mereka ya membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syiah adalah kebalikan dari nawasib di dalam memahami atau di dalam memandang Ali bin Abi Thalib dan juga ahlul bait. Syiah ar-Rawafid, Syiah Rafidah, mereka menuhankan Ali dan mengangkat keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Imam 12, ya, memiliki sifat-sifat rububiyah yang itu merupakan sifat khusus dimiliki oleh Allah, tetapi mereka nisbatkan itu kepada siapa? Kepada Ali dan keturunannya. Mafhum? Jadi nawasib mereka mengfasikan Ali dan ahlul bait. Syiah menuhankan Ali dan menganggap keturunan Rasulullah atau Imam 12 secara khusus memiliki dari sifat-sifat rububiyah. Dan keduanya merupakan jalan yang batil. Keduanya adalah kelompok yang sesat, menyimpang daripada jalan yang lurus. Ya, karena dari pokok akidah Ahlussunnah, ya, mereka mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalamnya Ali bin Abi Thalib, masuk dalamnya Hasan dan Husain, dan masuk dalamnya ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah dan seterusnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ketika ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari setiap pembahasan mereka akan selalu tertuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, dan mereka berlepas diri sebagaimana berlepas dirinya ya serigala dari darahnya Yusuf. Syiah Rafidah
ketika mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan meyakini imam 12 tersebut memiliki daripada sifat-sifat rububiyah, ya. Nah, mereka menuduh Ahlus Sunnah adalah nawasib, orang yang membenci Ali, orang yang membenci Ahlul Baitnya Rasulullah. Ya, siapa yang sekarang membenci Ali dan Ahlul Baitnya Rasulullah? Ya, buktinya kalian mencintai Aisyah. Buktinya kalian mencintai, ya, Amr bin As, yang mereka jelas-jelas memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang Jamal. Ya, begitu juga kalian mencintai Muawiyah, yang mana jelas-jelas Muawiyah memerangi siapa? Memerangi Ali. Itu menurut mereka. Bisa difahami? Iya, nah, kita mencintai Muawiyah, kita mencintai Ali bin Abi Thalib, kita mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya, dan kita juga mencintai daripada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, tetapi bukan berarti kemudian kita menjadi atau membenci Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan berarti kita benci kepada Hasan dan Husain, dan justru kita mengutuk orang yang membunuh Hasan, membunuh Husain radhiyallahu taala anhu di tanah Karbala. Pembunuhnya lah zalim, penjahat besar, membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci. Dan mereka tidak hanya membunuh Husain radhiyallahu taala anhu, tetapi mereka juga membunuh istri dan anak-anak Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita meyakini mereka adalah syahid, mereka para syuhada. Tidak ada kebencian sedikit pun dari kalangan Ahlus Sunnah kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah menjadi thariqah Ahlul Bidah wal Ahwa, siapapun mereka. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu selalu mereka bangga dengan apa yang mereka punya. Syiah menganggap Ali memiliki sifat-sifat ilahiyah. Syiah meyakini keturunan Rasulullah dari Imam 12 memiliki sifat rububiyah. Ketika Anda tidak meyakini seperti keyakinan kami ini, berarti kalian adalah pembenci Ali bin Abi Thalib. Kalian adalah pembenci daripada Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian cara mereka berdalil. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Apa yang menjadi keyakinan mereka yang dibangun di atas hawa, yang dibangun di atas akal yang fasid, dibangun di atas dalil-dalil yang palsu, kemudian disitulah mereka jadikan barometer. Bisa difahami di sini? Baik. Dan ini pembahasan sudah sering kita lewat. Baik, kita baca kembali. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, di dalam syarahnya, taib. Ini kitabnya larinya terlalu jauh nih. Taib. Qauluhu fa innallaha subhanahu wa ta'ala qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman haula humul qismu tsalits mimman yastahiq fuqara'uhum min mali fay wa hum muhajiruna thumma al-ansar thumma tabi'una bi ihsan kama qala fi ayati bara'ah atau surat Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Baik, dapat ya? Nah, perhatikan kata beliau rahimahullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
Ayat yang tadi kita baca, walladzina ja'u min ba'dihim ila akhiril ayat, haula, siapa yang dimaksudkan dengan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman? Siapa yang dimaksudkan dalam ayat saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dari keimanan? Mereka adalah 3 kelompok manusia. Mimman yastahiq fuqara'uhum min mali fai. Ya, siapa yang mana orang-orang fakir dari kalangan mereka berhak untuk mendapatkan harta fai, harta rampasan perang. Siapa mereka? Humul muhajirun. Yang pertama orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Taib. Thummal ansar. Kemudian orang-orang Ansar, penduduk Madinah yang menyambut orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah. Thumma tabi'una bi ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Iya. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bara, ayat Bara'ah, itu surat Al-Taubah, was-sabiqun, dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang Ansar, ini 2 jenis manusia, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa mereka ikuti dengan cara yang baik? Para tabi'in, yang mereka telah direkomendasi oleh Nabi SAW, khairun qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Ya, fattabi'un lahum bi ihsan hum al-matbu'una li atharihimul hasanah wa awsafihimul jamilah ad-da'una lahum fi sirri wal alaniyah. Siapa mereka itu at-tabi'un? Al-muttabi'una li atharihim, yang mengikuti athar-athar orang-orang muhajirin dan athar-athar orang-orang Ansar, ya, wa awsafihim jamilah, dan sifat-sifat mereka adalah sifat-sifat yang baik. Ad-da'una lahum fi sirra wa alaniyah, ya, dan didoakan untuk mereka di dalam, ya, dalam keadaan tersembunyi ataukah dalam keadaan nampak. Walihada, taib. Kemudian di bawahnya, walihada terus turun. Taib. Walihada qala fi hadhihi al-ayah al-karim alladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, ay qailin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, ay bughdan hasadan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berkata. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Dia doakan. Apakah dia doakan dalam sujud-sujudnya, ataukah ketika mereka menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhum, mereka menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, mereka menyebutkan nama Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi orang-orang yang mendoakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam keadaan sembunyi ataukah dalam keadaan terang-terangan. Ya, dan tidak ada sesuatu yang paling berat, ya, yang mampu untuk diucapkan oleh ahlul bidah wal ahwa, dan terkhusus Syiah Rafidhah wal khubatha, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, at-tarahum wa taradhi li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka siap untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Ya, mereka siap berteriak-teriak, ya, bernyanyi-nyanyi dan lain sebagainya.
tetapi lisan mereka terkunci ketika mendoakan kebaikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya ya rahimani wa rahimakumullah adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia ini sebelum akhiratnya. Karena mereka tidak termasuk dari bagian ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka enggak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, karena mereka tidak pernah mau mendoakan kebaikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya segelintir manusia saja. Ini merupakan azab yang Allah berikan untuk mereka. Bisa difahami ya ikhwan? Baik. Ay bughdan wa hasadan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan. Apa itu ghillan? Ay bughdan wa hasadan. Kebencian dan hasad kepada mereka, orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Raufur Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib, kita baca matannya. Taib, di dalam matannya disebutkan ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Matannya berarti di paling atas. Paling atas berarti Bang Roni. Naik lagi, naik ke atas lagi, di atas garis hitam. Aywa, terus. Nah, terus sedikit lagi. Ah, ini falan, no, itu dia. Udah. Turun lagi. Matannya. Tadi kita baca syarah. Ini sekarang kita baca matan. Turun lagi. Terus. Walihada. Terus. Turun lagi. Lagi. Terus. Nah, itu dia. Falan nu'mar illa bil istighfari lahum. Ya. Falan nu'mar illa bi istighfari lahum. Faman sabbahum aw baghdahum aw ahadan minhum falaysa ala sunnah wa laysa lahu fi haqq. Akhbarana bidzalik ghairu wahidin an Malik ibnu Anas anhu qala qasama Allah ta'ala al-fay faqala lil fuqara'il muhajirin wal ladzina ukhriju min diyarihim wa qala wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ay faman lam yaqul hadza lahum falaysa mimman ja'ala lahu al-fay. Jadi matanya sudah dapat ya. Baik, kita baca lagi kembali dari yang disebutkan tadi. Baik, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, falan nu'mar illa bi istighfari lahum. Kita tidaklah diperintahkan kecuali untuk memohon ampun kepada mereka, untuk mereka. Ya. Apa maksudnya bi istighfari lahum? Terus turun lagi. Turun ke bawahnya. Taib, qauluhu falam nu'mar illa bi istighfari lahum kama qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, umiru ayastaghfiru lahum. Diperintahkan kita semuanya untuk memohon ampun untuk mereka. Nah, ya rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga sebagai dalil untuk kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang paling mulia. Ya, setelah para nabi dan rasul. Yang paling mulia di antara mereka adalah khulafa ar-rasyidin. Kemudian mubashirina bil jannah. Ya, 10 sahabat Rasulullah SAW yang dikhabarkan oleh Rasul sebagai penghuni surga. Kemudian kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar. Ya, yang tentunya kemuliaan mereka tidak dimiliki oleh siapapun manusia di muka bumi ini yang hidup di zaman ini, atau bahkan hidup di zamannya Imam Ahmad, hidup di zaman Imam Syafi'i, yang melebihi dari kemuliaan sahabat Rasulullah SAW. Nah, dalam kondisi dan keadaan mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, yang telah mengumpulkan beribu berjuta-juta kebaikan, dan sebagian mereka sudah dijamin masuk surga. Tetapi bersama dengan itu mereka masih membutuhkan pengampunan dosa. Mereka masih membutuhkan untuk kita mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Lah kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, yang telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan, maka tentunya orang yang di bawah mereka lebih pantas lagi untuk selalu didoakan pengampunan. Bukan justru kita memohon kepada kubur, bukan justru kita meminta kepada kubur, bukan justru kita meminta hajat-hajat kita kepada wali fulan dan wali alan. Ya, dan saya ingatkan kembali saudara-saudaraku muslimin yang mendatangi kubur, ya, dan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit, maka Anda sedang tidak kami bahas. Atau Anda berdoa di sisi kuburan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda juga bukan bagian dari pembahasan kami. Jadi jangan baperan. Yang kami bahas sekarang adalah orang-orang yang mereka mendatangi kubur, meminta kepada kubur, sujud kepada kubur, yang memohon berkah kepada kubur, meminta anak kepada kubur, meminta jabatan kepada kubur. Itu yang kami bahas. Ya, jadi nggak perlu kalian teriak-teriak, nggak perlu kalian tuduh ini, tuduh itu, karena kalian bukan pembahasan kami. Kok terlalu baper? Ya, kalian bukan pembahasan kami, tidak ingin menginginkan kalian dari pembahasan. Kalau seandainya ketika kalian datang ke kubur tidak meminta kepada kubur, walhamdulillah, itulah yang kita inginkan. Mafhum di sini? Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faidah juga di sini. Ya, para sahabat Rasulullah sudah meninggal, betul atau tidak? Apakah ketika kita ingin mengucapkan mohon ampun kepada Allah untuk sahabat Rasulullah, apakah kita harus ke kuburannya? Nggak perlu. Kita di Aceh di sini kita baca ayat ini. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kita dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus kita mendatangi kuburannya. Nah, begitu juga ketika orang tua kita sudah meninggal, nggak perlu nunggu sampai hari raya kita datang ke kuburnya untuk meminta ampun kepada Allah. Setiap saat dalam sujud-sujud kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Bisa difahami di sini? Taib. Kemudian qala Syaukani rahimahullah, disebutkan oleh Syaukani, taib, faman lam yastaghfir lis-sahabati 'alal umumi wa yatlub ridwanullahu lahum faqad khalafa ma amarahu Allah bihi fi hadhil ayat, fa in wajada fi qalbi ghillan lahum faqad asabahu naz'un. Taib, di bawahnya, ya, di bawah tanda lagi, itu dia. Berkata Syaukani rahimahullah, faman lam yastaghfir li sahabah, siapa yang tidak memohon ampunan kepada sahabat secara umum, ya, wayatlub, dan juga wayatlub di sini ataf kepada lam. Jadi diartikan dan tidak memohon keridhaan kepada Allah untuk mereka.
Paham ya? Jadi bukan tidak kita artikan, makanya di sini disukun oleh pencetak kitab supaya tidak salah faham. Karena kalau kita baca wa yatlubu ridwanullahu lahum, dan ketika kita memohon ridhonya Allah kepada mereka, maka kita telah menyelisih perintah Allah. Ini kalimatnya tidak mustaqim. Jadi kalau dalam bahasa Arab wa yatlubu kita baca, maka artinya seperti yang saya sebutkan tadi. Maka yang benar wa yatlub dengan disukun huruf ba, karena dia ma'tuf kepada yastaghfir, majzumun bil lam, wa alamatu jazmihi as-sukun, mabni ala sukun. Iya, ridwanullahu lahum. Ya, kita tidak, dan siapa yang tidak memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, tidak memohon ampun kepada mereka, dan juga tidak memohon keridhaan Allah untuk mereka, faqad khalafa ma amarallahu bihi fi hadhil ayah. Dan dia telah menyelisih dari apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Apa yang saya sebutkan di awal tadi. Fa in wajada fi qalbihi ghillan, dan kalau seandainya didapatkan dalam hatinya ghillan, kebencian lahum, kebencian kepada mereka, faqad asabahu naz'un minasyaitan, maka sungguh dia telah termakan daripada bisikan-bisikan syaitan alaihi la'natullah. Taib, bisa difahami di sini? 6. Qala Sya'bi. Berapa menit lagi adzan? Taib, kita baca ucapan Sya'bi, kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Kemudian kita jawab beberapa soal kalau memang ada soal yang masuk. Qala Sya'bi, fuddilatil yahudu wan nasara 'ala ar-rafidah bi khaslatain. Sya'bi ibnu Amir ibnu Syarahir, imam min a'immati ahli sunnah, ya, guru dari guru-gurunya al-Imam Bukhari rahimahullah. Dan siapa yang membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim atau Kutubus Sittah, maka dia akan sering melewati nama Sya'bi. Sya'bi ibnu Amir ibnu Syarahir rahimahullahu ta'ala. Ini bukan imam zaman sekarang ya, bukan orang yang hidup zaman sekarang, ribuan tahun yang lalu. Fuddilatil yahudu wan nasara, dimuliakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ala rafidah, di atas orang-orang rafidah, bi khaslatain, dua hal. Perhatikan baik-baik. Su'ilatil yahudu man khairu ahli milatikum. Kalau seandainya ditanyakan kepada orang Yahudi, siapa orang yang paling baik manusia dari kalangan kalian wahai orang-orang Yahudi? Qalu ashabu Musa. Maka orang Yahudi mereka akan mengatakan manusia yang paling terbaik dalam agama kami, agama Yahudi, adalah sahabat-sahabatnya Musa. Wa su'ilatir rafidah. Dan kalau seandainya ditanya kepada rafidah dengan soal kebalikan dari soal yang ditanya kepada Yahudi, man syarrun ahli milatikum, siapa orang yang paling jelek ya dari pengikut agama kalian? Maka qalu, orang-orang Syarafidah akan berkata, ashabu Muhammadin, sahabatnya Muhammad. Bisa difahami? Wa su'ilatin nasara, dan juga ditanyakan kepada orang-orang Nasara, man khairu ahli milatikum, siapa orang yang paling mulia di antara pengikut agama kalian? Qalu hawariyu Isa, mereka akan mengatakan adalah pengikut Nabi Isa, sahabat Nabi Isa. Wa su'ilatir rafidah, dan kalau seandainya ditanya rafidah, man syarru ahli milatikum, siapa orang yang paling jelek dari pengikut agama kalian? Qalu hawariyu Muhammadin, adalah sahabat-sahabatnya Muhammad. Umiru bil istighfar lahum fasabbuhum, diperintahkan untuk kita memohon ampun kepada sahabat Rasulullah, tetapi justru orang-orang Syiah Rafidah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasayfu maslulun alaihim ila yaumil qiyamah, la yathbutu lahum qadamun. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah, apa yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Fasayfu maslulun, pedang itu selalu terhunus, alaihim, kepada mereka Rafidah,
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yathbutu lahum qadamun, ya, tidak akan tegak dari kaki-kaki mereka semuanya. Ya, terus setelahnya turun lagi. La yathbutu lahum qadamun. Terus kita sudah selesai bacanya. Lanjut lagi. Sedikit lagi. Naik. Taib. La takum lahu rayatun wa la tajmi'u lahum kalimatun da'watum madhudah wa jam'uhum mutafarriqun kullama awqadu nara lil harb adfahahullah. Masya Allah. La takum lahu rayah, tidak akan tegak bagi mereka bendera mereka. Apapun yang ingin mereka lakukan, ya, ketika mereka mencela sahabat Rasulullah, ketika mereka tidak memohon ampun kepada sahabat Rasulullah, maka sebesar apapun bendera yang mereka miliki tidak akan tegak. Maksudnya apa? Mereka tidak akan pernah menang, mereka tidak akan pernah sukses. Kalaupun mereka menang, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala tajtami'u lahum kalimah, dan juga tidak akan berkumpul kalimat mereka. Mereka tidak akan pernah bersatu. Da'watuhum madhudah, seruan-seruan mereka adalah seruan-seruan yang hina, yang lemah. Wa jam'uhum mutafarriqun, dan perkumpulan mereka adalah terpencar-pencar. Kullama awqadu nara, dan ketika mereka ingin memadamkan, ingin membuat api, menabuhkan peperangan, ya, kepada alul haq, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfa'allahu azza wa jalla, maka Allah akan memadamkan api tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Ya, mungkin ada waktu sekitar 10 menit kita jawab pertanyaan yang masuk, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Atau dari studio ada sesuatu yang mau disampaikan? Hah? Kita tutup baru nih? Ada di WA. Assalamualaikum. Dengan Abdullah di Tangerang, izin bertanya, batasan tasyabuh seperti apa sehingga kita bisa memilah antara tasyabuh dan bukan? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang seseorang menyerupai suatu kaum, maka dia bukan bagian dari kaum tersebut. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian daripada kaum tersebut. Ini merupakan larangan dari Nabi SAW untuk kita menyerupai orang-orang kafir. Ya, dan bagaimana bentuk tasyabuh yang itu terlarang? Bentuk tasyabuh yang terlarang pertama itu merupakan bagian dari kekhususan agama mereka. Ketika itu bagian dari kekhususan agama mereka, maka tidak boleh kaum muslimin untuk menyerupai mereka. Ya, bahkan Nabi SAW menutup segala pintu dari hal-hal yang supaya kita tidak menyerupai mereka. Di antara dalilnya, ketika Rasulullah SAW ya ditanya oleh sebagian para sahabat Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih di sebuah tempat
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah di situ ada orang-orang jahiliyah menyembelih? Kemudian sahabat Rasulullah SAW ya menjawab pada waktu itu tidak ada. Ya, dan intinya Nabi SAW berkata, kalau seandainya di situ ada orang-orang jahiliyah menyembelih, maka kalian jangan menyembelih di situ. Tapi kalau seandainya mereka tidak menyembelih di tempat tersebut, maka silakan kalian menyembelih. Faham di sini ya? Kenapa? Karena supaya tidak ada sisi kesamaan kita dengan mereka. Iya. Dan juga kedua, dalil yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, faslun bainana siyamana wa siyami alil kitab aqlatus sar. Ya, sudah menjadi kebiasaan orang-orang ahlul kitab, mereka berpuasa, ya, tetapi puasa mereka tidak makan sahur. Makanya Rasulullah mengatakan perbedaan di antara puasa kita dengan puasa mereka adalah makan sahur. Jelas? Jadi supaya kita tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan ibadah mereka, maka kita makan sahur. Yang kedua, ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya, kemudian ayol rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW berkata, kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku berpuasa pada tanggal 9 untuk menyelisih orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Syariat ibadah yang saya sebutkan tadi, makan sahur, berpuasa, ya, berpuasa pada tanggal 10 Muharram adalah syariat yang agung yang ada dalam agama mereka, yang diperintahkan oleh Allah melalui kitab Taurat dan melalui kitab Injil, dan juga diseru oleh para nabi-nabi mereka. Tetapi ayyuhal hadirun wal hadirat, sesuatu yang itu adalah ibadah, ya, Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk tidak sama dengan mereka. Apalagi yang itu ibadah dibuat oleh orang Yahudi, dibuat oleh orang-orang Nasara, yang itu tidak diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Maka tentunya pelarangan itu harus lebih keras. Apa misalnya? Mereka mengangkat ulama-ulama mereka, mengangkat pendeta-pendeta mereka, memiliki sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Rabbil Alamin. Bisa difahami ya? Ini adalah pembahasan akidah mereka, pembahasan agama mereka. Yang kedua, apa yang menjadi kebiasaan mereka, yang memang orang-orang kafir itu memang kebiasaan mereka, dimanapun kita dapat orang kafir, demikian keadaan mereka, dan itu sudah menjadi ciri khas mereka. Maka dalam kondisi seperti ini, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, tentunya pembahasannya ini adalah pembahasan yang banyak rincian-rinciannya. Maka yang paling dekat kitab yang bisa kita baca adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam, Al-Iqtida' Siratal Mustaqim Mukhalafan li Ashabil Jahim, yaitu meniti jalan yang lurus dengan menyelisih daripada jalan orang-orang yang menyimpang. Wallahu taala alam bissawab. Saya Al-Kadriman dari Serpong, Tangerang Selatan mau tanya masalah hal gaib sebagaimana dalam surat Al-Jin 26-27. Hanya Allah dan Rasul pilihannya saja yang bisa melihat hal gaib itu. Tapi banyak orang yang mengaku pernah melihat yang gaib itu, mohon penjelasannya. Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertama perlu kita ketahui, Allah mengatakan la ya'lamu al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Ya, dan begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada beliau. Dan sesuatu apa yang tidak dikhabarkan oleh Allah kepada beliau, maka Nabi kita Muhammad SAW beliau tidak tahu. Ya, di antara dalil yang menunjukkannya, ketika Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Allah untuk menghalau orang-orang yang mereka hendak minum dari haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, ummati ummati, mereka umatku ya Rasulullah, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah kematianmu. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah tidak mengerti perkara gaib kecuali apa? Kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah. Apa yang tidak dikhabarkan oleh Allah, maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Bisa difahami? Nah, kemudian yang kedua, ketika ada orang-orang yang mereka mengakui mengetahui perkara gaib, ya, dan perkara gaib itu dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya nisbi, ada yang bentuknya hakiki. Apa itu maksudnya nisbi? Nisbi binisbah fulan itu gaib, tapi binisbah orang lain itu tidak gaib. Paham? Misalnya apa? Motor hilang.
Motor saya hilang misalnya. Binisbah saya tidak tahu di mana motor saya. Tapi binisbah orang yang mencuri, dia tahu di mana motor saya itu. Ini namanya ghaib nisbi. Faham? Ada yang namanya ghaib yang itu bentuknya tidak nisbi, ya tentang bagaimana kejadian besok, kejadian bulan depan, bagaimana alam kubur, apakah dia mendapatkan nikmat kubur ataukah dia mendapatkan adab kubur. Ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Ketika ada orang yang mengetahui, dia mengerti perkara gaib, maka para ulama diantaranya Ibnu Qayyim menyebutkan diantara bentuk taghut adalah mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Bisa difahami dan jangan percaya sama mereka. Nah, kalau seandainya dia mengatakan saya melihat jin. Nah, jin ketika dia bisa terlihat oleh kita, maka sudah tidak gaib lagi. Nisbah dia nggak gaib sudah, karena dia sudah melihat. Karena jin itu bisa menampakkan dirinya, tetapi bukan dalam wujud asli. Sebagaimana jin mendatangi siapa? Mendatangi Abu Hurairah dan seterusnya. Menisbah dia itu sudah tidak gaib lagi karena sudah nampak di depan dia. Faham di sini? Taib, Allahu a'lam bisawab. Dan melihat jin itu bukan sebuah kemuliaan. Jadi hati-hati. Wah, masya Allah saya melihat jin. Itu bukan sebuah kemuliaan melihat jin. Melihat makhluk, apalagi jinnya jin kafir. Apa kemuliaannya melihat orang kafir? Makhluk yang kafir. Bisa difahami? Jadi bukan sebuah kemuliaan. Jadi kalau orang suka kelihat jin, ya udah diduru ya, dia sedang sakit itu, bukan sudah mendapatkan karomah. Faham ya? Orang mendapatkan karomah melihat Rasulullah dalam mimpinya, itu baru karomah. Lah melihat jin apa yang karomah? Itu penyakit yang harus disembuhkan dengan cara diruqyah. Bismillah, saya bekerja sebagai penjaga gerai makanan. Pada satu kesempatan abang saya beserta istrinya, kakak ipar saya makan di tempat kerja saya. Ketika membayar makanan beserta minuman sekalian, kakak ipar saya mengatakan uang kembalian itu untuk saya, bukan untuk perusahaan saya. Apakah bos saya boleh mengambil uang tersebut atau uang itu masuk ke dalam kategori uang tips? Sampai saat ini uang tersebut masih saya pegang. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Tips saya baca ulang. Saya bekerja sebagai penjaga gerai makanan. Pada suatu kesempatan abang saya beserta istrinya, kakak ipar saya makan di tempat kerja saya. Ketika membayar makanan beserta minuman, kakak ipar saya mengatakan uang kembalian untuk saya, bukan untuk perusahaan saya. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang seandainya dia tidak mengambil bagian dari perusahaan tersebut, uang bagian dari perusahaan tersebut, dan juga perusahaan tidak merugikan perusahaan tersebut, ya, dan juga tidak menghalangi dia untuk melayani semua orang-orang yang bekerja, orang-orang yang makan di tempat tersebut, maka tidak ada masalah untuk dia mengambilnya. Ya, tetapi ketika itu adalah jatah seharusnya milik perusahaan, ya misalnya dalam sebuah seorang datang membeli sebuah barang, diperintahkan oleh sebuah perusahaan tempat dia bekerja, kemudian dia mendapat diskon. Nah, sudah ditulis bahwasannya ini barang misalnya habis duit 100 juta. Ternyata pada hari itu ada diskon ya sebanyak 5 juta. Maka 5 juta milik siapa? Milik perusahaan. Faham? Itu milik perusahaan. Mafhum di sini? Begitu juga ketika misalnya antum dititipin beli barang. Antum dikasih uang nih. Beli tas saya ya. Ketika antum pergi misalnya ke Jakarta atau Kuala Lumpur beli tas. Itu tasnya memang 1 juta. Tapi kebetulan pada waktu itu ada diskon. Diskon 20%. Berarti ada 200 ribu di diskon, 800 ribu. Boleh nggak 200 ribu masuk kantong kita? Nggak boleh. Karena kita sifatnya dititip. Beda halnya kalau seandainya saya mau tas model seperti itu. Belikan saya akan beli lagi sama kamu. Itu lain urusan. Bisa difahami oleh ikhwah? Maka wallahu a'lam bishawab. Dohirnya di sini tidak ada masalah karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan doror kepadanya, kepada perusahaannya ataukah kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian soal yang terakhir, kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Perkenalkan, saya Lela dari Pemakasan. Oh, dari Madura ya. Mau tanya, saya pernah bekerja jadi baby sister di wakil bupati. Saya dapat gaji dari wakil bupati dan dari Pemda. Saya ragu dengan gaji yang saya dapat apakah halal atau bagaimana. Soalnya waktu kampanye ada bagi-bagi uang biar dipilih. Terima kasih. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, dan terkhusus kepada para penanya, ya, harta yang Anda dapatkan adalah harta yang halal.
Ya, ketika ada seseorang yang dia memakan harta yang tidak halal untuknya, al-hukmu 'alal mubashir, maka hukumnya itu kembali kepada pelaku dari perkara yang haram tadi. Faham? Orang-orang kafir mereka makan riba, mereka jual khamar dan lain sebagainya, mereka jual babi. Faham? Nah, ketika harta mereka ketika terjadi peperangan dan mereka kalah perang, harta rampasan perang tersebut berpindah kepada muslimin. Dan itu halal hukumnya. Ini diantara dalil bahwasanya hukum alal mubashir. Kecuali ketika harta tersebut haramnya secara zat. Apa maksudnya? Uangnya hasil curian. Nah, hasil curian tersebut diberikan kepada kita. Maka uang hasil curian haram kepada orang yang mencuri dan juga haram kepada orang yang tidak ikut mencuri. Faham di sini? Wallahu taala alam. Besok mungkin sampai di sini bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam bisawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعال البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.